Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Hardanita, peserta Latsar Angkatan 9 Kelompok 2 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ringkasan materi agenda 1, di mana materi agenda 1 yaitu tentang sikap dan perilaku bela negara, di mana yang pertama materinya yaitu 1. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Selanjutnya yaitu beberapa titik penting sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo. Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 1908, berdirinya Organisasi Perhimpunan Indonesia oleh Sultan Kesayangan dan R.N. Noto Suroto. Selanjutnya yaitu diselenggarakannya Kongres Pemuda 1 pada tanggal 30 April 1926. Selanjutnya, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dilaksanakannya Kongres Pemuda kedua. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1943 dibentuknya BPUPKI. Selanjutnya lagi, pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuknya PPKI. Berikut 4 konsensus dasar kebangsaan. Yang pertama yaitu Pancasila, kedua Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945, yang keempat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut atribut kenegaraan. Yang pertama yaitu bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Sang Merah Putih. Yang kedua bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu burung Garuda Pancasila. Yang terakhir yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Materi selanjutnya yaitu bela negara. Bela negara adalah tekad dan sikap perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya yaitu nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Materi yang kedua yaitu analisis isu kontemporer adalah usaha yang dilakukan untuk mengetahui suatu pokok permasalahan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending baik pada saat ini, yang jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Berikut yaitu 4 level lingkungan strategis. Yang pertama, individu. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, masyarakat. Yang keempat, global. Isu kritikal secara umum terbagi menjadi dalam 3 kelompok. Yang pertama, isu saat ini yaitu current issue, merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambilan keputusan. Yang kedua, isu berkembang atau disebut dengan emerging issue, yaitu isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar ke seluruh ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Yang ketiga yaitu isu potensial.
kelompok isu yang belum nampak di ruang publik, namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen yang mengidentifikasinya adanya kemungkinan merebak isu dimaksud di masa depan. Selanjutnya yaitu kemampuan menetapkan isu. Yang pertama, yaitu environmental scanning, yaitu peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausikal. Yang kedua, problem solving, mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. Yang ketiga, analisis, yaitu mampu berpikir konseptual, mampu mengidentifikasi dari suatu pilihan tahapan kegiatan. Berikut teknik analisis isu strategis. Yang pertama, teknik tapisan isu terdiri dari APKL, yaitu aktual, problematik, khalayak, dan layak. Yang kedua yaitu dengan teknik USG adalah urgensi, seriousness, dan ground. Yang kedua yaitu teknik analisis isu yang terdiri dari mind map, fishbone diagram, analisis SWOT, tabel frekuensi, analisis kesenjangan, dan analisis kesenjangan kawasan konservasi. Materi yang selanjutnya yaitu kesiapsiagaan bela negara, yang berarti siap secara fisik, mental, sosial, adanya kebulatan sikap dan tekad, ikhlas, sadar, dan rela berkorban untuk NKRI dengan menjaga, merawat, dan menjaga kelangsungan hidup. Di mana sebagai fungsi ASN yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.